사랑을 했다 우리가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nur Aziza, NIM 022 dari kelas Akuntansi Syariah 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ibnu Rusyid. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Nur Rusyid adalah nama lengkap Ibnu Rusyid atau Averroes. Ia lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba yang di saat kelahirannya masih termasuk dalam wilayah kerajaan Murabitun. Berasal dari keluarga yang mapan, Rusyid mendapatkan kesempatan belajar yang baik. Berkat koneksi dan keuangan keluarga yang stabil, orang tua Ibnu Rusyid mampu mendatangkan guru-guru hebat dari berbagai bidang ilmu untuk menjadi mentornya. Ilmu yang dipelajari Ibnu Rusyid antara lain fikih atau hukum Islam, hadis, kedokteran, dan teologi. Untuk bidang hadis, Ibnu Rusyid belajar pada Ibnu Bashkwal. Dalam bidang fikih, ia berguru pada Al-Hafiz Abu Muhammad Rizki. Di bidang kedokteran, ada Abu Ja'far Harun dan Abu Marwan Ibnu Jarbun Al-Balansi yang menjadi gurunya. Menjadi hakim hingga dokter. Sejumlah posisi penting seperti hakim dan dokter pernah diduduki Averroes. Ia dipercaya oleh Abu Yakub Yusuf, penguasa kekhalifahan Muwahhidun, untuk menduduki jabatan tersebut. Yang pertama, membuat khalifah terkesan. Pada tahun 1147, kerajaan Murabitun berhasil digulingkan oleh kekhalifahan Muwahhidun. Dengan demikian, secara otomatis Cordoba yang tadinya termasuk wilayah Murabitun menjadi daerah kekuasaan Muwahhidun. Tahun 1153, Ibnu Rusyid melakukan pengamatan astronomi di Marrakesh, kota yang juga masih berada dalam wilayah Muwahhidun. Ia berusaha meneliti hukum fisika yang bisa menjelaskan tentang pergerakan benda-benda langit. Sayangnya penelitian tersebut menemui kegagalan. Di tahun yang sama, ia berkenalan dengan Ibnu Tufail, seorang filsuf dan penulis novel terkenal yang berprofesi sebagai dokter istana. Sama-sama tertarik dengan bidang filsafat, Ibnu Rusyid bisa cepat akrab dengan Ibnu Tufail meski mereka kadang berselisih paham. Pada tahun 1169, Ibnu Tufail memperkenalkan Ibnu Rusyid dengan Abu Yakub Yusuf yang saat itu menjadi penguasa khalifahan Muwahhidun. Ketika bertemu dengan Rusyid, sang khalifah bertanya mengenai pendapatnya tentang langit. Apakah sudah ada sejak dahulu atau memiliki awal mula? Awalnya, ia tak ingin menjawab pertanyaan tersebut karena persoalan mengenai langit saat itu menjadi topik kontroversial. Tak mendapat jawabannya pasti, sang khalifah tetap meneruskan argumennya dengan mengumpulkan pendapat dari filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Setelah menyaksikan sendiri bahwa Abu Yakub Yusuf juga sangat menyukai filsafat, Ibnu Rusyid mulai memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Di luar dugaan, Abu Yakub Yusuf ternyata terkesan dengan pemikirannya. Setelah pertemuan tersebut, Averroes jadi memiliki hubungan yang baik dengan Abu Yakub Yusuf. Bahkan ketika Abu Yakub mengeluh sulitnya memahami karya Aristoteles pada Ibnu Tufail, Ibnu Tufail pun menyarankan agar sang khalifah meminta Averroes untuk menjabarkannya. Yang kedua, dipercaya sebagai hakim dan dokter istana. Ia mengetahui luasnya ilmu pengetahuan Ibnu Rusyid. Abu Yusuf Yakub kemudian mengangkatnya menjadi hakim di Sevilla. Ia diberi tugas untuk memutuskan kasus pengadilan dan memberi pendapat hukum sesuai aturan Islam. Ia menjabat sebagai hakim di Sevilla hanya sekitar 2 tahun, sebab pada tahun 1171, pria bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad ini dipindah tugaskan ke Cordoba.
yang merupakan kampung halamannya. Selama menjadi hakim, ia menjadi sangat sibuk karena banyak melakukan perjalanan dinas. Meski demikian, ia tak lupa hobinya begitu saja. Saat mendapat kesempatan untuk berkunjung ke suatu tempat, ia akan memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan penelitian astronomi. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1179, ia kembali ditugaskan menjadi hakim di Sevilla. Lalu 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1182, Ibnu Rushd diberi jabatan sebagai dokter istana, menggantikan Ibnu Tufail yang telah memasuki masa pensiun. Di tahun yang sama, ia diangkat sebagai hakim kepala atau Qadhi al-Hudud di Cordoba. Posisi ini sebelumnya pernah dijabat oleh sang kakek Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Karya-karya Ibnu Rushd ada filsafat, teologi, hukum, kedokteran. Pada tahun 1184, Khalifah Abu Yusuf Yakub yang merupakan teman Ibnu Rushd meninggal dunia. Meski demikian, Ibnu Rushd tetap memiliki hubungan yang baik dengan istana walaupun sang khalifah yang memberinya kepercayaan menduduki posisi hakim dan dokter telah meninggal. Namun sekitar 1995, situasi politik mulai berubah. Ibnu Rushd dituduh menghina khalifah dan mengajarkan aliran sesat, sehingga harus diadili di pengadilan Cordoba. Ia kemudian diputuskan bersalah dan dihukum dengan cara diasingkan di Lucena, sebuah pemukiman Yahudi di sekitar Cordoba. Tak hanya itu, pengadilan juga memerintahkan tulisan-tulisannya dibakar. Mengenai hukuman yang didapat Ibnu Rushd tersebut, para sejarawan modern berpendapat bahwa tuduhan yang menimpa Rushd disebabkan oleh politik. Pada saat itu, khalifah yang menggantikan Abu Yusuf Yakub sedang membutuhkan dukungan para ulama untuk berperang melawan kerajaan Kristen. Beberapa tahun setelah diasingkan, ia kembali didukung oleh khalifah dan diangkat lagi pegawai istana. Sayangnya, tak lama kemudian ia meninggal dunia pada hari Kamis 11 Desember 1198 dan dikuburkan di Maroko. Namun pada akhirnya makam Ibnu Rushd dipindahkan ke Cordoba. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.